Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Hari ini mari kita bahas lagi soal untuk persiapan tes P3K Bidan di tahun 2024 ini. Sebelumnya jangan lupa dulu ya di like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Lalu nyalakan juga loncengnya teman-teman biar teman-teman dapat notif video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering bahas soal-soal untuk persiapan tes P3K ya, khususnya bidan. Oke teman-teman, kalau gitu kita mulai aja ke nomor yang pertama ya. Nah, di soal nomor 2 ini, seorang perempuan umur 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilannya 9 minggu ya teman-teman, datang ke PMB dengan keluhan sering buang air kecil, dan hasil anamnesanya ibu mengatakan kadang-kadang mual saat kondisi dingin. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 100/70, nadinya 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, berat badan sebelum hamil adalah 70 kilo ya teman-teman, dan berat badan sekarang adalah 77 kilo, tinggi badan 152 cm. Apakah kategori IMT pasien? Oke teman-teman, yang teman-teman harus ingat, kategori dari IMT itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada underweight, terus yang kedua ada normal, yang ketiga ada overweight atau kegemukan, dan yang keempat ada obesitas. Kita mulai dari underweight ya. Kalau underweight itu IMT-nya itu kurang dari 18,5 teman-teman. Terus kalau normal berapa? Kalau normal itu 18,5 sampai 24,9. Terus kalau overweight berarti kalau kegemukan itu 25 sampai dengan 29,9. Dan untuk obesitas itu IMT-nya itu lebih dari 30 teman-teman. Lebih dari atau sama dengan 30 ya. Cuman untuk mengetahui kategori IMT itu kita harus mencari dulu nih IMT-nya berapa. Kita harus menghitung terlebih dahulu. Cara mencari IMT itu sama dengan berat badan sebelum hamil dibagi dengan tinggi badan kuadrat teman-teman, tapi dalam meter ya. Nah, berat badan sebelum hamilnya berapa teman-teman? 70 kilo nih. Terus tinggi badannya berapa? 152 cm. Ini kan di cm ya, berarti kita harus ke meter kan terlebih dahulu. Nah, cm ke meter berarti kita bagi dengan 100. 152 dibagi 100 itu sama dengan 1,52. Nah, 1,52 ini harus dikuadratkan terlebih dahulu. 1,52 dikali 1,52 berapa teman-teman? Coba hitung. Itu hasilnya adalah 2,3104 ya. Nah, jadi 70 dibagi 2,3104, jawabannya adalah 30,29. Nih, apakah? Nah, terus 30,29 ini berarti masuk ke obesitas. Karena IMT-nya lebih dari 30, teman-teman. Nih, 30,29. Jadi jawaban yang benar adalah D ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2 ya. Di sini di soal nomor 2 ini seorang perempuan 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilannya 32 minggu. Datang ke bidan untuk periksa kehamilan. Hasil pengkajian, ibu mengeluh cepat lelah dan lemah. Tekanan darahnya 110/70, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Konjungtivanya pucat, HB-nya 10,5 gram, lilaknya 23 cm. Apa asuhan yang paling tepat nih untuk klien? A. KYE nutrisi bagi ibu hamil, B. Pemberian tablet FE, C. KYE tanda bahaya kehamilan, dan
D. Antisipasi komplikasi kehamilan. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita lihat di sini di soal, ciri-cirinya itu adalah konjungtiva pucat, terus si ibunya cepat lelah dan lemah, dan pemeriksaan labnya yang paling penting itu HB-nya 10,5 gram ya. Berarti otomatis dia ada anemia, teman-teman, karena HB-nya kurang dari 11. Nah, jadi asuhan yang tepat untuk pasien yang anemia itu jawabannya ada di B ya, teman-teman. Pemberian tablet Fe. Karena anemianya masih ringan, hasilnya HB-nya 10,5 bisa diberikan tablet Fe 1 kali 1 per harinya teman-teman. Sehingga diharapkan kalau misalkan udah 1 bulan ada kenaikan nih HB-nya nantinya gitu. Masih kan ini masih 32 minggu ya. Jadi masih ada waktu sampai ke persalinan agar HB-nya normal kembali gitu. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3 ya teman-teman. Bidan sedang memberikan KIE tentang jadwal kunjungan ulang kepada ibu hamil. Nih, apakah penjelasan yang benar nih untuk klien? A. ANC dilakukan minimal 6 kali, 2 kali diantaranya kunjungan ke dokter di trimester awal sama ketiga. B. ANC dilakukan minimal 6 kali, 2 kali diantaranya kunjungan ke dokter di trimester 2 dan 3. C. ANC dilakukan minimal 4 kali, 2 kali diantaranya kunjungan ke dokter di trimester 1 dan 3. D. ANC dilakukan minimal 4 kali, 2 kali diantaranya kunjungan ke dokter di trimester 2 dan 3. Dan E. ANC dilakukan minimal 4 kali, ditambah 2 kali kunjungan ke dokter di trimester 3. Nah, teman-teman harus ingat ya, ada di Permenkes nomor 21 tahun 2021. ANC itu minimalnya dilakukan 6 kali, teman-teman. Jadi di trimester awal, di trimester 1 itu kunjungannya itu ke dokter ya. 1 kali. Nih, ke dokter. Itu di usia keberapa? Usianya itu kurang dari 12 minggu gitu. Terus 2 kali di trimester 2 itu 2 kali teman-teman, tapi ke bidan gitu. Minimalnya ya. Di usia kehamilan berapa aja? Di usia kehamilan lebih dari 12 minggu sampai dengan 24 minggu, teman-teman. Lalu di trimester 3, nah di trimester 3 ini kunjungannya itu 3 kali. 2 kali ke bidan dan 1 kali ke dokter gitu teman-teman. 2 kali ke bidan, 1 kali ke dokter. Gitu ya. Nah, kalau untuk ke dokternya itu dianjurkan usia kehamilan 32 sampai 36 minggu, teman-teman. Pokoknya kalau ke bidan mah bisa dari usia kehamilan 24 sampai 40 minggu. Nah, ini tuh ANC minimal yang harus dilakukan oleh pasien. Jadi ANC itu harus minimalnya 6 kali. 1 kali ke dokter di trimester 1, 2 kali ke bidan di trimester 2, dan 3 kali kunjungan, 2 kalinya ke bidan di usia kehamilan 24 sampai 40 minggu, dan 1 kalinya ke dokter. Dianjurkannya 32 sampai 36 minggu. Jadi dari jawaban di sini, dari opsi jawaban A, B, C, D, E, yang paling tepat itu ada di opsi jawaban A ya. Jadi ANC dilakukan minimal 6 kali, 2 kali diantaranya kunjungan ke dokter di trimester 1 dan 3. Oke, jadi jawabannya A ya teman-teman. Nah, di soal nomor 4 ini Nyonya V riwayatnya abortus imminens ya. Abortus imminens itu berarti kehamilannya masih bisa dipertahankan ya teman-teman. 2 minggu yang lalu mungkin ya. Lalu dia datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, ini berarti dianya masih hamil ya. Jadi si kehamilannya masih bisa dipertahankan. Nah, Penkes nih, pendidikan kesehatan yang perlu dilakukan oleh bidan apa teman-teman yang berkaitan dengan abortus imminens berarti ya. A. Menghindari hubungan seksual. B. Tidak perlu menggunakan kontrasepsi. C. Langsung program hamil. D. Mengkonsumsi gizi seimbang. Nah, kalau untuk abortus imminens ini tidak ada kaitannya dengan gizi ya, berarti ini otomatis salah. Terus langsung program hamil, ini kan si pasiennya lagi hamil ya, ini juga otomatis salah. Nah,
Tidak perlu menggunakan kontrasepsi. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Nah, jawaban yang lebih tepatnya itu adalah menghindari hubungan seksual teman-teman, yaitu A ya. Kenapa nih harus menghindari hubungan seksual? Karena hubungan seksual itu dapat memicu HIS dan akan memperberat perdarahan ya. Jadi tidak disarankan kalau yang riwayat abortus imminens itu untuk berhubungan seksual. Jadi si pasiennya itu harus menghindari dulu hubungan seksual sampai benar-benar kehamilannya baik gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 5 ya. Nah, selanjutnya soal nomor 5, bidan sedang memberikan KIE tentang pemantauan kesejahteraan janin ya teman-teman kepada seorang ibu hamil. Bidan akan menjelaskan nih tentang kick count, apakah penjelasan yang tepat disampaikan kepada ibu. Kick count normalnya minimal 2 kali tiap 2 jam. Terus yang B-nya kick count normal minimal 4 kali tiap 2 jam. C, kick count-nya normalnya minimal 10 kali nih dalam 12 jam. Dan D, kick count-nya normal minimal 10 kali dalam 24 jam. Dan E, kick count-nya normal minimal 12 kali dalam 10 jam. Jadi kick count itu adalah menghitung gerakan janin teman-teman. Nah, untuk menghitung gerakan janin itu dilakukan untuk memantau kesejahteraan janin. Jadi kick count itu digunakan untuk memantau kesejahteraan janin. Nah, cara menghitung gerakan janin adalah dengan menghitung berapa lama nih waktu yang diperlukan untuk merasakan 10 tendangan atau gerakan-gerakan lainnya. Idealnya, gerakan janin disebut normal apabila ibu merasakan setidaknya 10 gerakan dalam 2 jam. Namun, batasan normal gerakan janin yang menunjukkan ada atau tidaknya gawat janin adalah minimal 10 kali dalam 12 jam, teman-teman. Jika gerakan janin muncul kurang dari 10 kali dalam 12 jam, maka harus dilakukan rujukan. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Kick count normal adalah minimal 10 kali dalam 12 jam. Jadi jawabannya C ya, teman-teman. Soal nomor 6. Seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0 hamilnya 38 minggu datang ke puskesmas mengeluh mules-mules sudah 4 jam yang lalu. Belum ada pengeluaran air dari jalan lahir. Dan hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 120/70, kontraksinya 3 kali 10 menit 45 detik, detak jantung janinnya 144 kali per menit, pemeriksaan dalam pembukaan 6 cm. Selaput ketubannya masih utuh, persentase kepalanya penurunan Hodge 3 ya. Persentase kepala penurunannya Hodge 3, molase positif 1. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? A. G1P0A0 hamil 38 minggu, janin tunggal hidup intrauterin, infartu kala 1 fase aktif, fase akselerasi. B. G1P0A0 hamilnya 38 minggu, janin tunggal, hidup intrauterin, infartu, kala 1 fase aktif, fasenya dilatasi maksimal. C. G1P0A0 hamil 38 minggu, janin tunggal, hidup intrauterin, infartu, kala 1 fase aktif, fasenya deselerasi. Dan D. G1P0A0 hamil 38 minggu, janin tunggal, hidup intrauterin, infartu, kala 1 fase aktif, G1P0A0 hamil 38 minggu, janin tunggal hidup intrauterin, infartu kala 1 fase laten. Oke teman-teman, kita lihat di sini si pasiennya itu udah pembukaan 6, berarti ini udah masuk ke fase aktif. Nah, berarti ini jawaban yang salah ya, karena ini fase laten. Dan fase aktif itu dibagi-bagi lagi teman-teman, ada akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Kalau ini fase aktif saja ya, berarti kita bisa eliminasi yang D. Oke, kalau misalkan fase aktif, akselerasi itu teman-teman harus ingat-ingat lagi ya. Kalau fase aktif itu dibagi 3, yaitu akselerasi. Nah, akselerasi itu dari pembukaan 3 sampai 4 cm. Terus kalau dilatasi maksimal itu pembukaannya 4 sampai 9 cm. Dan fase deselerasi itu pembukaan 9 sampai 10, teman-teman. Sedangkan di sini di soal jawabannya itu adalah 6 cm. Berarti otomatis masuk ke B ya. Jawabannya adalah B. Karena di sini pembukaannya 6 dan fase dilatasi maksimal itu biasanya dari pembukaan 4 sampai 9. Jadi jawabannya B ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku.
cukup sekian video pembahasan kali ini. Untuk teman-teman yang ingin belajar dari buku untuk persiapan tes P3K maupun SKB Bidan, teman-teman bisa kunjungi keranjang YouTube aku atau teman-teman bisa lihat di description box aku. Di sana aku akan sertakan link yang menurut aku buku yang cocok untuk persiapan teman-teman ikut tes P3K maupun SKB Bidan. Dan untuk teman-teman yang akan ikutan tryout P3K Bidan, teman-teman bisa kunjungi link di description box aku, ada link Ayo P3K atau ada link Sobat P3K. Nah, di sana teman-teman juga kalau misalkan teman-teman mau ada potongan harga, teman-teman bisa masukkan voucher potongan harganya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau gitu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.